Mungkin Anda pernah mendengar nama Atlantis, sebuah negara atau kota dengan peradaban yang sangat maju di zamannya. Bahkan dikatakan bahwa teknologi Atlantis lebih maju dari yang ada saat ini. Atlantis pertama kali diceritakan oleh Plato, seorang filsuf Yunani dalam bukunya Timaeus dan Critias yang ditulisnya pada tahun 360 sebelum Masehi. Meskipun ia tidak pernah menyelesaikan karyanya Critias yang tidak diketahui alasannya. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules dan memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon, atau sekitar tahun 9.500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudra hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Ini adalah catatan Timaeus yang ditinggalkan oleh Plato. Pada bukunya Timaeus, Plato berkisah, di hadapan Selat Menstei, Hegelisi, ada sebuah pulau yang sangat besar. Dari sana kalian dapat pergi ke pulau lainnya. Di depan pulau-pulau itu adalah seluruh daratan yang dikelilingi laut samudra. Itu adalah kerajaan Atlantis. Ketika itu, Atlantis baru akan melancarkan perang besar dengan Athena. Namun di luar dugaan, Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir. Tidak sampai sehari semalam, tenggelam sama sekali ke dasar laut. Negara besar yang melampaui peradaban tinggi lenyap dalam semalam. Sedangkan menurut Critias, dewa Helenik membagi wilayah untuk setiap dewa. Poseidon mewarisi wilayah Pulau Atlantis. Pulau ini lebih besar daripada Libya kuno dan Asia kecil yang disatukan. Tetapi akan tenggelam karena gempa bumi dan menjadi sejumlah lumpur yang tak dapat dilewati, menghalangi perjalanan menyeberangi samudra. Bangsa Mesir mendeskripsikan Atlantis sebagai pulau yang terletak kira-kira 700 km. Kebanyakan terdiri dari pegunungan di wilayah utara dan sepanjang pantai, dan melingkupi padang rumput berbentuk bujur di selatan, terbentang dalam satu arah 3.000 stadia atau sekitar 600 km, tetapi di tengah sekitar 2.000 stadia atau 400 km. Dalam catatan Critias dituliskan bahwa Poseidon jatuh cinta dengan wanita asli Atlantis yang bernama Kleito dan menikahinya. Kleito melahirkan 5 orang anak, dan Poseidon membagi pulau itu menjadi 10 bagian. Anak tertua bernama Atlas menjadi raja di pulau itu, dan samudra di sekitarnya juga disebut Atlantik untuk menghormati Atlas. Nama Atlantis juga berasal dari namanya yang berarti Pulau Atlas. Dikisahkan juga bahwa Poseidon mengukir gunung tempat kekasihnya tinggal menjadi istana dan penutupnya dengan 3 parit bundar yang lebarnya meningkat, bervariasi dari 1 sampai 3 stadia dan terpisah oleh cincin tanah yang besarnya sebanding. Bangsa Atlantis lalu membangun jembatan ke arah utara dari pegunungan, membuat rute menuju sisa pulau. Mereka menggali kanal besar ke laut, dan di samping jembatan dibuat gua menuju cincin batu sehingga kapal dapat lewat dan masuk ke kota di sekitar pegunungan. Mereka membuat dermaga dari tembok batu parit. Setiap jalan masuk ke kota dijaga oleh gerbang dan menara, dan tembok mengelilingi setiap cincin kota. Tembok didirikan dari bebatuan merah, putih, dan hitam yang berasal dari parit, dan dilapisi oleh kuningan, timah, dan orikalkum. Selama akhir abad ke-19, gagasan mengenai legenda Atlantis digabungkan dengan cerita-cerita benua hilang, seperti Mu dan Lemuria. Helena Blavatsky, nenek pergerakan era baru, menulis dalam The Secret Doctrine bahwa bangsa Atlantis adalah pahlawan budaya, kontras dengan Plato yang mendeskripsikan mereka sebagai masalah militer. Edgar Cayce pertama kali menyebut Atlantis tahun 1923 dan nantinya menjelaskan bahwa lokasi Atlantis berada di Karibia dan menyatakan bahwa Atlantis adalah peradaban kuno yang jaya, memiliki kapal dan pesawat tempur yang menggunakan energi dalam bentuk kristal yang energi misterius dan telah tenggelam. Ia juga memprediksikan bahwa sebagian dari Atlantis akan naik ke permukaan tahun 1968 atau 1969. Jalan Bimini yang ditemukan oleh Dr. J. Manson Valentine merupakan formasi batu tenggelam yang terlihat seperti jalan di sebelah utara Kepulauan Bimini Utara. Jalan ini ditemukan pada tahun 1968 dan diklaim sebagai bukti peradaban yang hilang dan kini masih diteliti. Sejarawan abad keempat, Ammianus Marcellinus, berdasarkan karya Timagenes, sejarawan abad ke-1 sebelum Masehi yang hilang, menulis bahwa Druid dan Galia mengatakan bahwa sebagian penduduk Galia bermigrasi dari kepulauan yang jauh. Catatan Ammianus dianggap oleh sebagian orang sebagai klaim bahwa ketika Atlantis tenggelam, penduduknya mengungsi ke Eropa Barat.
Tapi Ammianus mengatakan bahwa Dracidae atau Druid menyebut kembali bahwa sebagian dari penduduk merupakan penduduk asli. Tapi lainnya juga bermigrasi dari kepulauan dan wilayah melewati Rin. Tanda bahwa imigran datang ke Galia dari utara dan timur, tidak dari Samudra Atlantik. Banyak peneliti yang mencoba untuk membuktikan keberadaan Atlantis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Atlantis berada di Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa kota Atlantis berada di segitiga Bermuda dan Laut Karibia. Meski begitu, bukti-bukti keberadaan Atlantis masih belum benar-benar 100%. Jika itu adalah kota Atlantis yang hilang. Dan masih belum ada peneliti yang benar-benar membuktikan bahwa kerajaan Atlantis ini benar-benar ada. Tak sedikit juga yang beranggapan bahwa Atlantis hanyalah karangan Plato belaka. Bagaimana menurut Anda? Apakah Atlantis benar-benar ada atau hanya karangan Plato belaka? Jika ada masukan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang Atlantis. Jika Anda menyukai video seperti ini, silakan klik share, like, dan subscribe.